Halo Sobat Genbi, kali ini kita berjumpa dalam sesi ngobrol Q&A mengenai beasiswa Bank Indonesia. Jadi beberapa waktu lalu nih kita udah sempet share ya Q&A di Instagram Instastory-nya Bank Indonesia Purwokerto mengenai apa aja sih yang pengen sobat-sobat nih tanyain mengenai beasiswa Bank Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas nih satu-satu pertanyaannya. Tapi sebelum kita bahas, kita mau perkenalan dulu. Jadi kita bertiga nih, yang baju biru dan baju putih. Kita dari Pembina Genbi, ada Pembina 1, Pembina 2, dan Pembina 3. Kita dari Pembina 1 dulu, silahkan perkenalan. Kalau orang bilang tak kenal maka ta'aruf. Jadi Wow. perkenalkan, nama saya Alnopri Hadi. Oke. Salah satu pembina di Genbi Purwokerto. Salam kenal semuanya. Biasa dipanggil Mas Al. Nopri boleh, Hadi boleh. Oke. Selanjutnya dengan kakak pembina di sini, pembina 2 dengan siapa di mana? Halo semuanya, aku Alvina Ulaya, biasa dipanggil Vina, salah satu pembina Genbi Komisariat Purwokerto, sama Mas Al sama Mbak Reni. Oke, nah saya yang terakhir nih, pembina ketiga, nama saya Reni. Jadi kita bertiga akan mencoba ngobrol santai terkait beasiswa Bank Indonesia. Baik, kita langsung lanjut ya. Ini beberapa pertanyaan ada banyak. Kita udah coba filter-filter ya. Karena ratusan, wow, banyak banget gitu ya. Mungkin untuk part pertama kita akan membahas mengenai beasiswa Bank Indonesia. Apa sih beasiswa Bank Indonesia itu? Nah, kita akan dengar penjelasannya dari Mas Al. Oke. Jadi sebenarnya program beasiswa Bank Indonesia atau beasiswa BI itu selayaknya beasiswa biasanya. Memang tujuannya adalah membantu teman-teman untuk dalam akademiknya gitu ya. Jadi kita pengen teman-teman selain dari sisi akademiknya terbantu, tapi di sisi yang lain nggak hanya di akademik. Jadi beasiswa Bank Indonesia itu juga ada namanya Generasi Baru Indonesia. Namanya komunitasnya ya. Komunitasnya di situ teman-teman nanti bisa saling sharing, saling berkolaborasi, koordinasi, dan juga melakukan atau merealisasikan ide-idenya untuk misalkan bentuknya kepedulian ataupun bentuknya pengembangan skill dan sebagainya, itu sangat dimungkinkan. Oh gitu. Dan ini juga sejalan dengan langkah-langkah di nasional bahwa memang SDM kita adalah salah satu modal yang sangat penting untuk membangun Indonesia. Jadi Bank Indonesia berupaya mendukung hal tersebut, dan tentunya ini juga salah satu bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan kebijakan Bank Indonesia di era digital saat ini. Oh gitu, mungkin penjelasannya agak berat ya, tapi aslinya asik kok, kayaknya gitu. Nanti kita bahas ya asik apa enggaknya. Nah, ini kan beasiswa Bank Indonesia kayaknya sesuatu hal yang beberapa mungkin belum pernah dengar juga. Nah, mungkin ada yang nggak kenal juga. Kira-kira apakah beasiswa Bank Indonesia ini terbuka untuk umum gitu, siapa aja boleh daftar, atau ada kriteria tertentu yang boleh daftar nih siapa aja? Mungkin Mbak Vina boleh jelasin? Nah, di Purwokerto kebetulan ada 3 universitas yang teman-teman bisa daftar. Oh, apa aja tuh Mbak Vin? Satu sekolah. 3 universitas dan 1 sekolahan. Jadi UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Winsaizu, sama Unsud. Oke. Nah, SMK-nya ada SMK Negeri 1 Purwokerto. Nah, mahasiswa-mahasiswa di situ bisa daftar. Ada beberapa jurusan prioritas yang diprioritaskan, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman di luar jurusan itu bisa daftar juga. Oke. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman Sobat Genbi dari mahasiswa universitas lain maupun sekolah yang lain. Jadi untuk tahun ini kita masih sama ya seperti tahun kemarin, masih dengan 3 kampus yang sudah bekerja sama tadi dari Unsud, UMP, dan UIN, serta 1 sekolah SMK Negeri 1 Purwokerto. Kita doakan aja semoga tahun depan mungkin kita bisa memperlebar sayap beasiswa Genbi di Purwokerto. Jadi makin banyak nih yang bisa daftar, karena banyak banget di Instagram BI Purwokerto, banyak banget yang nanya dari kampus. Gimana sih cara daftarnya? Bisa nggak sih ke kampus saya gitu? Kan seru ya kalau makin banyak. Nah, ini kan kita udah bahas ya tadi ya, beasiswa siapa aja yang bisa daftar. Selanjutnya syarat-syaratnya apa aja sih yang dibutuhkan buat mendaftar ini? Dari Mas Al mungkin? Ya. Kalau syarat, tentunya teman-teman pasti ada beberapa syarat administrasi ya yang perlu dilengkapi.
Dan itu juga nanti akan menjadi salah satu bahan yang akan kita evaluasi teman-teman. Jadi selain tadi terkait dengan pastinya harus dibuktikan dulu bahwa teman-teman mahasiswa aktif. Kalau mahasiswa aktif kan kita berarti harus melampirkan kartu tanda mahasiswa atau kartu tanda siswa gitu ya. Terus yang kedua ada rekomendasi nih. Ada rekomendasi dari kampus. Ada rekomendasi, dan yang ketiga teman-teman mempunyai syarat-syarat minimum. Misalkan contohnya syarat IPK. IPK-nya berapa tuh Mas IPK-nya? Kalau untuk perguruan tinggi negeri sendiri itu kita karena programnya reguler, untuk perguruan tinggi negeri adalah 300. Oh, IPK 3 minimal. Tapi kalau ada di atas 300 akan sangat bagus lah gitu ya. Kalau perguruan tinggi swasta itu 325. Minimal 325 ya. Sementara kalau sekolah menengah tadi berarti dia harus nilainya rata-rata 70 dari 100. Dan ini juga ada kriterianya sendiri teman-teman untuk semesternya. Jadi teman-teman yang di perguruan tinggi itu minimal sudah menyelesaikan 3 semester baru bisa mengajukan untuk permohonan beasiswa. Sementara kalau teman-teman yang di sekolah menengah atau sekolah menengah kejuruan itu dia minimal harus menyelesaikan kelas 11 berarti. Jadi kalau udah kelas 11 ataupun sudah selesai itu bisa. Tapi umurnya juga kalau dia kelas 11 tapi umurnya di atas 18 ya itu nggak bisa. Ada batasan umur. Betul. Ya. Kalau yang kuliah itu di atas umur 23 kalau nggak salah itu maksimalnya. Jadi nanti disimak baik-baik ya, dicermati syarat-syaratnya, jangan sampai ada yang melebihi gitu, nanti akan otomatis tergugur ya di pendaftaran administrasinya. Nah ini kan kita ada 3 kampus dan 1 SMK, itu berapa sih kuotanya? Ada nggak sih kuotanya untuk masing-masingnya itu? Kalau di Unsud itu ada 75 mahasiswa. Yang kuotanya yang diterima? Yang diterima. 75 terus, lumayan nih banyak. Iya. UMP sama UIN ada 50. Jadi 75 tambah 50 tambah 50 175. Kalau SMK berapa nih? Ada 30. 30 berarti total 205. Wow, banyak sekali. Keren banget Bank Indonesia, luar biasa. Sejalan nih, kayak banyak banget yang nanya kapan dibuka Min, kapan dibuka Min. Nah, kapan nih Mbak Vina kita akan buka beasiswanya? Nah, pertama-tama teman-teman harus follow dulu nih Instagram Bank Indonesia Pokerto, Bank_Indonesia_Pokerto. Fardu ain ya. Wajib ya, jadi persyaratannya selain tadi administrasi wajib follow juga ya Instagramnya Bank Indonesia. Karena di situ Mbak Reni nanti ngecekin kalau teman-teman nggak follow di administrasinya lewat. Skip gitu ya. Terus apa lagi nih? Nah, karena di situ nanti akan ada informasi penting tentang pembukaan beasiswa BI. Rencana mungkin di bulan Februari ya, nanti kita buka. Terus ada proses-prosesnya selesai di bulan Maret. Nah, prosesnya ini ada 2 tahap, Mbak. Oh, ada tahapannya ya. Ya, yang pertama administrasi dari masing-masing kampus. Jadi nanti setelah kampusnya seleksi administrasi, kampus memberikan nama-nama ke BI. Setelah itu nanti ada proses wawancara. Jadi ada 2 tahapan ya, administrasi dan wawancara, baru setelah itu pengumuman penerimaan. Berarti dalam waktu dekat ini triwulan 1 ya berarti ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa di-follow biar pantauin nih, jangan sampai ketinggalan. Sayang banget soalnya setahun sekali doang, ntar tahun depan daftar udah lewat umurnya, nggak bisa. Nah kita udah bahas tadi ya beasiswa GNB apa, syarat-syaratnya, kapan dibukanya. Selanjutnya nih manfaatnya, kita pengen tahu manfaatnya apa aja sih selain tentunya kita dibantu biaya ya finansial untuk kebutuhan sekolah maupun kuliahnya. Mungkin boleh di-sharing Mas, manfaatnya, keuntungannya apa sih dapat beasiswa Bank Indonesia itu? Ya kalau manfaat sendiri sih banyak ya teman-teman pasti. Dengan kita bisa dapat beasiswa kan membantu paling nggak keringanan dari sisi finansial itu ya Mbak ya. Orang tua juga terbantu. Dan orang tua juga pasti bangga lah anaknya bisa jadi salah satu bagian dari generasi baru Indonesia nih. Karena teman-teman di GNB itu nggak hanya nerima scholarship saja, tapi teman-teman punya kesempatan untuk memperluas networking. Karena kita punya jaring GNB itu se-Indonesia Mbak. Nggak hanya di Purwokerto aja. Banyak berarti. Jadi teman-teman GNB itu bisa saling sharing, bisa saling tukar pendapat dan pikiran gitu ya. Terus teman-teman juga punya kesempatan untuk menyalurkan bakat terpendamnya di organisasi gitu ya. Misalkan ada yang suka ekonomi, bidang ekonomi misalkan, ada yang suka bidang kesehatan, ada bidang-bidangnya gitu ya, bidang kepedulian, pendidikan, atau yang punya passion di media sosial dan sebagainya. Nah itu bisa teman-teman juga bisa masuk di situ gitu.
Dan tidak hanya itu, tapi kita bekali juga teman-teman dengan skill-skill tertentu lah yang dibutuhkan nanti tentunya untuk memasuki dunia next ya, pekerjaan dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa matang juga di organisasinya, bisa punya pengalaman yang banyak, bisa sharing pengalaman juga, bisa networking juga. Jadi manfaatnya banyak sih. Oh, ya seru banget sih ya. Nggak cuma dapat, yang jelas nggak cuma dapat pembiayaan, tapi juga bakal ada banyak event-event selanjutnya, belajar berorganisasi. Iya, nanti juga berkesempatan join juga ya di event-eventnya Bank Indonesia khususnya Purwokerto, karena kita banyak banget bekerja sama, bersinergi bersama GNB. Nah, selanjutnya nih kita akan dengerin ya testimoni, karena ternyata salah satu pembina kita adalah anak GNB dulunya. Keren banget ya, dari anak GNB jadi pembina GNB. Siapakah dia? Mbak Alvina. Nah, mungkin Mbak Alvina nih bisa kasih sharing-sharing realnya ya, kan selaku dulu anak GNB, manfaatnya apa aja sih yang Mbak Alvina terima waktu dulu jadi anak GNB gitu. Jadi benar Mbak Ren, jadi beberapa tahun yang lalu, mungkin hampir 10 tahun kali ya. Satu dekade. Lama ya? Enggak lah. Nggak nyampe lah. 6 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Jadi anggota GNB Jogja. Sekarang jadi pembina GNB Purwokerto. Nah, di situ waktu jadi anggota GNB itu pasti banyak hal-hal manfaat yang dirasain. Jadi karena saya jurusan akuntansi, jadi biasanya ketemunya sama anak-anak akuntansi aja nih. Nah, di GNB bisa ketemu sama jurusan lain, HI, hukum, dan jurusan lainnya. Ini menambah jejaring gitu. Terus yang kedua, kita jadi kenal lebih dekat dengan Bank Indonesia karena sering kita ikut acara CBP, kemudian ada acara KRIS, acara UMKM dan acara lainnya. Jadi diajakin terus kenal lah dengan BI gitu. Terus yang ketiga pasti dengan acara-acara GNB. Jadi kan di GNB kan banyak acara ya. Hampir tiap minggu mungkin ya kalau di Purwokerto ya. Aktif sekali. Hampir tiap minggu teman-teman ngadain acara GNB. Nah, di sini bisa meningkatkan kemampuan teman-teman hard skill maupun soft skillnya. Oke, selain aktif juga sangat bermanfaat ya, terutama nanti buat CV-nya teman-teman nih, kalau udah nanti masuk ke dunia kerja bisa berjualan tentunya ya. Nah, ini kita mau lanjut ke tips and triknya, karena kan di situ banyak banget nih yang bakal bersaing ya, buat daftar, buat diterima menjadi penerima beasiswa GNB. Kira-kira tipsnya apa sih biar nanti peluangnya semakin besar, unggul di antara pesaing-pesaing lainnya gitu? Dari Mas Al boleh? Kalau tips yang pasti teman-teman perlu banyak cari informasi gitu ya. Nah, informasinya dari Bank Indonesia Purwokerto, nanti jangan lupa IG-nya gitu ya. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa baca apa sih Bank Indonesia itu tentunya. Kalau udah tahu kan teman-teman nanti bisa paling tidak pada saat seleksi wawancara teman-teman bisa menjawab dengan confident gitu ya. Nah, itu salah satu tipsnya. Jangan juga dokumen administrasinya harus lengkap. Nah, salah satunya ada kartu tanda mahasiswa, ya, KTA, CV, dan juga rekomendasi dari kampus ataupun sekolah gitu ya. Transkrip perlu nggak? Transkrip harus wajib. Buat IPK-nya ya, menunjukkan dan IPK-nya. Dan memang kita prioritaskan kalau ada teman-teman yang bisa melampirkan juga surat keterangan tidak mampu. Itu juga jadi salah satu pertimbangan. Dan juga pengalaman-pengalamannya lah, jangan lupa dimasukin semua pengalamannya dan juga nanti sama motivation letternya kenapa ingin bergabung atau mendapatkan beasiswa BI dan menjadi komunitas GNB. Oh iya, prestasi juga kali ya? Prestasi wajib harus dimasukin dan juga teman-teman menunjukkan bahwa di CV-nya itu teman-teman punya pengalaman juga dan punya skill-skill yang nanti bisa membantu gitu ya pada saat seleksi. Yang pasti IPK juga. Iya, kalau nggak ntar cut di administrasi. Nah, ini kan tadi dari sisi ini seleksi administrasinya ya, tips and triknya. Selanjutnya nih, kira-kira buat tadi kan ada 2 tahapan, administrasi dan juga wawancara. Kalau dari Mbak Alvina sendiri, tipsnya apa sih dulu waktu wawancara dan juga nanti mungkin akan jadi pewawancara juga, kira-kira tipsnya apa nih buat teman-teman di sana? Nah, tipsnya saat wawancara di luar IPK,
kita juga lihat dari prestasi tadi dari sampaiin Mas Al ya. Jadi prestasi akademik maupun akademik. Terus yang kedua ada pengalaman nih, pengalaman di organisasi, terus pengalaman di luar organisasi itu bisa menjadi nilai plus. Yang ketiga, yang paling penting nih Mbak, apa tuh? Informasi terkait dengan Bank Indonesia. Oh iya, wajib banget. Jadi teman-teman kadang mungkin nanti di wawancara ditanya nih sama pewawancara, apa itu Bank Indonesia, apa itu tugas Bank Indonesia. Nah di situ teman-teman bisa belajar dulu lewat website Bank Indonesia, jadi bi.go.id. Di situ bisa banyak informasi tentang Bank Indonesia yang teman-teman bisa belajar dulu. Jangan ngeblank ya. Iya, jangan ngeblank. Grogi biasanya ya. Tenang aja, santai aja biar lolos gitu ya Mbak ya. Terus yang terakhir nih Mbak, jadi kita nanti juga mungkin akan menanyakan inovasi atau ide-ide kreatif untuk kegiatan Genbi di tahun 2025. Oh iya betul, apalagi Gen Z ya, nanti yang daftar ya Gen Z kan ide-idenya lebih cemerlang gitu ya. Out of the box gitu, pasti akan seru sih, nggak sabar deh nanti loh. Oke teman-teman, sobat-sobat di sana, kita udah sampai nih, pembahasannya udah sampai di akhir, masih ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti kita akan share lagi di postingan-postingan selanjutnya di Instagramnya Bank Indonesia Purwokerto. Jadi jangan lupa ya buat sobat-sobat di sana, terus pantauin Instagram kita, TikToknya kita, dan kanal media sosial yang lain karena kita semua akan publish beritanya, informasinya di sana. Oke? Terbuka untuk semuanya juga. Terima kasih dari kami. Dadah, sampai jumpa. Dadah. Genbi, energi untuk negeri.